Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik, Bu. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya sebelum memasuki materi pada pagi hari ini. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan sebuah materi yaitu tentang menyimpulkan dan menanggapi sebuah berita. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang ingat apa itu berita? Ya, benar sekali. Berita yaitu cerita atau karangan yang berisikan informasi. Lalu, kali ini setelah kalian mengetahui apa itu pengertian berita, Ibu akan mengajarkan kalian cara menyimpulkan dan menanggapi sebuah berita. Sebelum itu, apakah kalian masih ingat apa itu adik Simba? Ya, benar. A untuk apa? D untuk di mana? K untuk kapan? C untuk siapa? M untuk mengapa? Dan B untuk bagaimana. Lalu, apakah kalian masih ingat adik Simba itu membahas apa saja? Pasti pada lupa ya. Oke, kali ini Ibu akan mengulang lagi atau Ibu akan mengulas lagi materi tentang apa itu adik Simba. Kita tulis dulu. Nah, adik Simba. A yaitu untuk apa? Apa di sini menjelaskan tentang peristiwa yang menjadi inti dari sebuah berita. Lalu untuk D yaitu di mana? Menjelaskan lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Lalu untuk yang K yaitu kapan? Menjelaskan tentang waktu. Jadi menjelaskan waktu kapan peristiwa itu terjadi, seperti pagi, siang, sore, atau malam. Lalu untuk C yaitu siapa? Siapa di sini menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi di sini menjelaskan korban atau pelaku. Jadi bisa kayak narasumber atau korbannya. Pokoknya yang berisi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Lalu untuk yang M yaitu mengapa? Mengapa di sini menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Lalu untuk yang B yaitu bagaimana? Menjelaskan proses terjadinya. Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Ini lebih ke prosesnya. Bisa dilihat ya. Yang A itu yaitu apa? Peristiwa yang menjadi inti berita. Yang D untuk di mana? Menjelaskan lokasi peristiwa. Yang K itu kapan? Menjelaskan waktu peristiwa. Yang C itu siapa? Menjelaskan pihak yang terlibat. M untuk mengapa? Menjelaskan alasan peristiwa. Dan B untuk bagaimana? Menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa. Nah, di sini bisa dipahami. Setelah kalian memahami apa itu unsur adik Simba, di sini Ibu ingin kalian membaca berita atau membaca teks berita yang ada di halaman 12. Silahkan dibuka bukunya. Di halaman 12 itu ada teks berita. Tolong kalian baca dan kalian amati, lalu cari pokok-pokok yang ada di dalam berita tersebut. Jadi tugasnya kalian mencari unsur adik Simba yang ada di dalam teks berita tersebut. Silahkan Ibu beri waktu. Nah, sudah cukup waktunya. Sekarang Ibu akan bertanya. Untuk Atika, bisa dijelaskan di mana peristiwa itu terjadi? Berarti menanyakan tempat ya. Silahkan Tika dijawab. Ya, benar sekali.
Di situ udah dijelaskan di dalam teks berita yang sudah kalian baca, tempatnya yaitu di Provinsi DKI Jakarta. Lalu ibu bertanya pada Zara, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ya, betul sekali. Jadi yang terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu bisa dilihat ada Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi. Betul. Lalu selanjutnya ibu ingin bertanya pada itu yang cowok di sana, Irzan. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Jadi menjelaskan alasan, silakan Irzan. Ya, betul sekali. Jadi di teks berita itu sudah dijelaskan, yaitu mengapa isinya mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Bagus sekali. Jadi di sini kalian sudah paham ya cara mencari adik Simba. Nah, selanjutnya ibu ingin kalian melihat sebuah tayangan video yang akan ibu tayangkan. Jadi setelah kalian mencari adik Simba dalam sebuah teks berita, ibu ingin kalian mencari adik Simba yang ada di dalam sebuah berita melalui video. Jadi silakan didengarkan dengan baik dan disimak dengan baik agar kalian bisa mencari unsur adik Simba. Baik, ibu akan memulainya ya. Silakan dilihat. Dasar perempuan gak benar, mertua sendiri. Inilah cuplikan tayangan yang menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir. Karakter Zahra yang merupakan seorang istri muda dan berada dalam pernikahan poligami jadi sorotan ketika sang pemeran diketahui berusia 15 tahun. Tak sedikit pelaku seni Indonesia pun mengomentari hal ini, seperti Ernest Prakasa, Becky Tumewu, hingga mantan artis cilik Amel Carla. Adegan dan alur cerita yang menyimpang dirasa tidak memberikan pesan yang baik kepada masyarakat. Menanggapi kejadian ini, kepada Detik.com, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Mulyo Hadipurnomo menyatakan stasiun televisi yang bersangkutan akan mengganti pemeran pada sinetron tersebut serta acuan usia menjadi perhatian penting yang akan disampaikan ke rumah produksi. Dilihat dari sisi hukum, berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Namun demikian, ketentuan itu dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Demikian yang disebut dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, setelah kalian melihat dan menyimak tayangan dari video yang sudah ibu putarkan, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian. Bagi yang bisa menjawab, silahkan angkat tangan dan dijawab dengan benar. Salah juga nggak apa-apa, nanti ibu betulkan. Baik, di sini siapa yang ingin menjawab atau mencoba menjawab dari apa? Apa yang menjadi inti dari peristiwa yang sudah diberitakan tersebut? Ya, silahkan Rindi menjawab. Ya, betul sekali, benar sekali jawabannya. Jadi, apa yang dalam peristiwa tersebut yaitu tentang kontroversi sinetron Indosiar. Lalu selanjutnya setelah apa? Ibu ingin bertanya siapa pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ya, betul. Siapa tadi namanya? Ya, Diko, betul. Jawabannya Zara. Karena apa? Bisa tahu kenapa kok Zara menjadi pihak dalam peristiwa tersebut? Ya, Tika? Ya. Ya, betul sekali. Karena usianya masih di bawah umur atau masih 15 tahun. Lalu setelah siapa, ibu ingin bertanya tentang mengapa, yang berisi alasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Ibu ingin bertanya atau silahkan angkat tangan saja siapa yang bisa. Nah, apa Nadia? Ya, betul sekali. Lalu ada lagi atau sudah cukup? Jadi mengapa di sini menjelaskan alasan peristiwa itu ya? Nah, di sini peristiwa itu terjadi karena poligami anak di bawah umur. Jadi sinetron itu dilakukan oleh anak di bawah umur yang menjadi tokoh yang dipoligami ya oleh suaminya. Lalu selanjutnya bagaimana? Jadi berisi tentang proses peristiwa itu terjadi. Silahkan siapa yang menjawab? Ya, silahkan Bunga apa? Ya, betul sekali.
Jadi seperti itu ya anak-anak. Kalian jadi sudah paham ya apa aja unsur adiksi Mbak? Nah, Ibu juga punya tugas buat kalian. Ibu akan menayangkan sebuah video berita lagi. Silakan dilihat dan diperhatikan. Atau kalian nanti juga bisa meminta filenya kepada Ibu untuk diputar lagi di rumah. Kali ini Ibu ingin kalian mencari juga unsur adiksi Mbak yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan benar-benar mencoba bagaimana menyimpulkan sebuah berita dari adiksi Mbak yang sudah kalian temukan. Jadi Ibu putarkan lebih dahulu ya videonya, lalu ketua kelas boleh meminta filenya kepada Ibu. Baik, silakan disimak. Rencana menilang pengendara sepeda mengemuka usai polemik di media sosial akibat sejumlah pengendara sepeda road bike melintas di luar jalur khusus sepeda. Kejadian ini kemudian menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat terkait etika dan aturan bagi pengendara sepeda di jalan raya. Menurut Ditlantas Polda Metro Jaya, dasar penilangan terhadap pengendara sepeda tercantum dalam pasal 299 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena mungkin untuk pertama kalinya di Indonesia nih melaksanakan penindakan terhadap kendaraan tidak bermotor khususnya sepeda gitu. Ya tentu SOP-nya apakah yang disita nanti sepedanya, apa yang disita nanti KTP-nya, atau cukup sidang di tempat dan bagaimana. Nah ini kan tentu opsi-opsi yang akan dibicarakan dengan instansi terkait, jaksaan, pengadilan, supaya nanti semua punya satu persepsi di lapangan seperti apa. Meski dasar hukum terhadap penilangan sudah jelas, para pegiat sepeda menilai langkah ini kontraproduktif. Leo Alkan yang telah lama berkecimpung di berbagai komunitas sepeda seperti Bike to Work menganggap penilangan tidak akan efektif menurunkan jumlah pelanggaran. Pria yang akrab disapa Opa Leo ini menilai pemerintah perlu duduk bersama komunitas pengendara sepeda untuk membuat aturan-aturan khusus yang bisa disepakati dan kemudian disosialisasikan. Ditetapkan, jadi Bike to Work menetapkan duduk bareng dengan dari pemerintah, Departemen Perhubungan, itu saya kira akan lebih elegan, nggak usah pakai kayak tilang-tilang segala gitu loh. Saya kira tilang apapun nggak mendidik menurut saya, hasilnya nggak akan efektif. Selain itu, Leo juga berharap pemerintah dapat segera membangun infrastruktur bagi pengguna jenis sepeda tertentu seperti road bike. Rencananya, Polda Metro Jaya akan menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan dan pemerintah Provinsi DKI minggu depan untuk merumuskan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda. Diego Basro, Fordanto, Bimantoro, Jakarta. Nah, ada yang minta filenya ya. Nah, sekian pelajaran hari ini dan sekian materi hari ini. Semoga kalian memahaminya dengan baik, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan meneruskan materi pada pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pokok-pokok untuk mencari atau pokok-pokok untuk menyimpulkan sebuah teks berita menggunakan konsep adik Simba. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja unsur adik Simba? Masih, Bu. Bisa disebutkan apa saja? Apa? Ya. Di mana? Bagus. Apa? Ya. Siapa? Mengapa? Ya. Lalu selanjutnya apa? Yang terakhir? Bagaimana? Ya, bagus sekali. Nah, apakah yang masih ingat? Apa itu menjelaskan tentang apa? Untuk membahas peristiwa yang menjadi inti berita. Tuh, lalu yang di mana? Menjelaskan lokasi peristiwa terjadi. Lalu untuk yang kapan? Menjelaskan waktu peristiwa terjadi. Lalu untuk yang siapa? Menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang mengapa? Menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Lalu yang terakhir bagaimana? Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Nah, berarti kalian sudah benar memahami kan apa saja unsur adik Simba?
Sudah. Nah, selanjutnya, waktu itu ibu sudah memberikan sebuah tayangan video atau memberikan file video teks berita atau file video berita yang mana ibu ingin kalian menemukan pokok-pokoknya. Apakah sudah ditemukan pokok-pokoknya? Sudah, Bu. Nah, ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk menyebutkan pokok-pokok berita yang sudah kalian temukan di video berita pada pertemuan sebelumnya. Ibu ingin menunjuk Alia. Bisa disebutkan pokok-pokok beritanya apa saja? Yang apa? Penilangan sepeda di jalan raya. Lalu, Yang dimana jalan raya di Jakarta. ya bagus. Yang kapan? Hampir setiap saat waktu. Ya, yang siapa? Pengguna sepeda dan atau komunitas sepeda. Lalu untuk yang mengapa? Banyak pengendara sepeda yang melintas di jalan raya. Lalu yang bagaimana? Akan diadakan rapat untuk menilang sepeda yang melaju di jalan raya. Nah, bisa dipahami apakah ada yang berbeda? Tidak. Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari punyanya Mbak Alia. Silakan Mbak Alia. Terjadi penilangan di jalan raya di Jakarta. Hampir setiap waktu banyak pengendara sepeda dan komunitas sepeda menggunakan jalan raya untuk berkendara. Dengan adanya kondisi tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya memutuskan untuk menggunakan rapat guna melakukan penilangan pada pengendara sepeda. Nah, bagus sekali. Apakah ada yang berbeda? Saya Ya, punya Liza? Bagaimana Liza yang berbeda? yang mengapa pengendara sepeda yang tidak taat aturan dengan berjalan di luar jalur sepeda. Oh iya, itu juga bisa. Tapi intinya tetap sama ya. Apakah ada yang berbeda lagi? Saya, Bu. Ya, silakan punyanya siapa? Faiza. Apa ya Faiza yang berbeda? Yang siapa, Bu? Seperti pengguna sepeda yang akan disita karena melanggar aturan dan Dirlantas Polda Metro Jaya yang menegakkan peraturan. Oh ya, tidak apa-apa. Semuanya benar. Dari sini, apakah kalian sudah memahami bagaimana cara menyimpulkan sebuah berita? Sudah, Bu. Jadi, menyimpulkan sebuah berita itu yang pertama, kalian cari dulu pokok-pokoknya, yaitu apa yang ada di unsur adik Simba. Lalu kalian rangkum jadi satu apa yang sudah kalian temukan di adik Simba ini. Selanjutnya, karena kalian sudah menyimpulkan dan sudah menanggapi sebuah berita, maka sekiranya cukup materi hari ini. Nah, untuk pertemuan yang terakhir, untuk teks berita, Ibu ingin kalian benar-benar menyiapkan diri untuk melakukan sesi tanya jawab atau soal yang akan Ibu bagikan tentang menyimpulkan dan menanggapi sebuah berita. Apakah kalian sudah siap untuk materi besok yaitu kuis? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu cukup sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dalam keadaan baik ya. Iya, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah bilang ke kalian kalau hari ini akan diadakan kuis untuk materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menyimpulkan dan menanggapi sebuah berita. Untuk itu, sebelumnya Ibu akan melakukan sesi tanya jawab terlebih dahulu, yaitu kuis itu tadi. Setelah itu dilanjut dengan Ibu memberikan soal untuk kalian jawab ya. Iya, Bu. Nah, untuk yang pertama, Ibu ingin bertanya pada Lili, untuk bagaimana pada contoh video berita sepeda yang kemarin itu isinya apa untuk yang bagaimana? Menjelaskan rapat penilaian sepeda yang melaju di jalan raya. Nah, betul sekali jawabannya Lili.
Lalu selanjutnya, Ibu ingin bertanya pada Bunga. Bunga, apakah Bunga ingat siapa itu untuk menjelaskan apa? Siapa menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, lalu untuk contoh pada teks berita yang sudah kalian baca itu, siapanya merujuk ke siapa ya, Bunga? Kepada bidang industri peristiwa dinas kepada bidang industri peristiwa dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Disparekraf DKI Jakarta Bambang Iswadi. Ya, betul. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu untuk siapa ya di sini ya? Nah, untuk Dinda. Dinda, mengapa itu menjelaskan apa, Dinda? Menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Lalu untuk contoh pada video berita pertama yang tentang kontroversi sinetron Indosiar itu berarti mengapanya? Jawabannya? Anak usia 15 tahun yang memerankan tokoh dewasa sebagai istri di poligami dengan adanya adegan yang tidak cocok untuk anak di bawah umur. Nah, betul sekali. Jadi jawabannya teman-teman sudah betul semua. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kertas soal untuk kalian jawab, yaitu tipe A untuk yang duduk di sebelah kanan dan tipe B untuk yang duduk di sebelah kiri. Sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu bagi dulu ya kertasnya. Nah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit ya. Setelah itu dikumpulkan dan kita akhiri pelajaran pada hari ini. Iya, Bu. Ayo silakan dikumpulkan yang sudah. Silakan dikumpulkan meja Ibu. Ini Bu. Ya, terima kasih sudah terkumpul semua ya. Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kita cukupkan materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.